Oke, kembali lagi di cerita perjalanan Dara Kelana dari Bogor kita menuju ke Bandung. Ini kami lagi OTW menuju ke Bandung. Let's go, ikuti terus perjalanan kami guys. Jadi rute kali ini kita melewati Cisarua, Cibodas, Cianjur, Cipatat, Padalarang, Cimahi, dan Bogor. Jadi karena sampai ke Bandungnya udah tengah malam, jadi kita cari tempat rest lagi-lagi di pom bensin yang ternyaman itu. Dan yang tentunya kami cari pom bensin yang buka 24 jam. Dan besoknya kita langsung cari makan. Makannya di Lauban. Jadi dia kasihnya tuh kopi tiam. Nah, aku pesen makan, dikasih sendok, tapi makannya tetap pakai tangan. Kadro Bandung, bajuku mendangan jaro. Lagi hana merasa benarnya baju dengan sendok guys. Lagi handro. Dan harus nasi ya? Dan harus nasi. Jangan ciantro. De. Di sini halal ya guys. Jadi untuk yang mau ke Bandung, aku rekomendasiin di Lauban ini, mantap polke menu rumahan. Siap makan, kami langsung menuju ke Masjid Raya Bandung yang paling utama yang harus kami kunjungi. Inilah kita memasuki area basement untuk parkir kereta, lalu kita akan naik ke atas guys. Kondisi di basement tempat parkir Masjid Raya Bandung. Ini ke atas ada tol. Iya, Pasar Aceh. Ya. Lagi ada di Masjid Raya Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sedikit kata yang bisa ku keluarkan adalah sangat disayangkan, mulai dari basement sampai ke atas itu sampahnya banyak banget dan masyarakatnya kurang perhatian terhadap kebersihan guys. Gimana mau foto? Di bawah lautan manusia semua. Lautan manusia, nggak bisa foto. Rasanya lebih. Kenapa aku bilang sangat disayangkan, padahal ya guys ya bagus banget di sini tuh, kalian bisa santai-santai. Kalau seandainya nggak ada lagi sampah-sampah yang berterbangan itu dari plastik, ini keren banget guys. Masjid yang sangat-sangat ramah terhadap anak-anak dan semua orang masyarakat guys. Kalau kami di Aceh ini kayak belang Padang guys. Jadi ini tuh di sini beragam macam makanan ada dijual guys dan boleh beli. Cuman sayang aja itulah masyarakatnya tidak memperhatikan sampahnya gitu. Jadi sangat-sangat disayangkan ya. Ya udahlah, kita lanjut jalan-jalan lagi. Kita menuju ke area pasar-pasarnya juga. Let's go. Di area pasar juga mereka menyediakan makanan yang banyak, segala macam beragam makanan guys. Jadi yuk kita lihat, ada yang dance nih guys. Jadi mari kita nonton iklan sebentar ya guys ya. Capek juga aku ceramah terus dari tadi. Ini aku ketawanya bukan ngejek-ngejek ya guys ya. Inilah kita lihat dari berbeda-beda daerah itu memiliki talenta anak-anak muda yang harus diapresiasi ya guys ya. Dan ini sebuah talenta yang latihannya tuh nggak sehari 2 hari ya guys ya. Pasti lama guys. Dan lagi seru-serunya kami nonton, tiba-tiba di belakang kami ada bapak ini. Ternyata di luar itu hujan guys. Untuk yang nanya ini apa, ini tuh pulut yang dibakar guys. Langsung di atas sarangnya, mantap.
Akhirnya udah capek kami nonton itu. Tadi kami ke sebelah kiri, kini kami jalan ke sebelah kanan. Kita lihat di sebelah kanan masjid ini ada apa. Dan cuacanya ini tiba-tiba hujan angin guys. Hujan-hujanan di Masjid Raya Rame Polo. Beli cireng. Makan terus. Saya lihat cireng yang gede mana. Hujan guys. Nah, jadi kalau hujan di sini guys, orang-orang yang jualan di samping masjid tadi jadinya masuk ke dalam teras masjid guys. Pokoknya segala macam makanan, minuman, segala macam ada di sini guys. Nah, padahal kami mau naik bus ini guys, tapi karena mengejar sedikit waktu, jangan telat kita ke Dieng, jadi kita memutusin nggak naik. Pokoknya bisa kuambil kesimpulan dari lingkungan masjid ini ialah 100% wisatawan dan 90% wisatawan dan 90% orang jualan guys. Dan 10%-nya orang mondar-mandir. Oke, karena hujan udah sedikit reda, jadi kita mau melanjutkan perjalanan. Let's go. Banyaknya jajanan. Uangnya enggak ada. Oke, saatnya kita ambil kereta dan keluar. Dan ini antriannya juga panjang kali guys, ramai kali guys. Oh ya, di bawah ini juga ada makanan ringan, makanan berat juga ada guys. Dan kita mau ke Masjid Raya Al Jabar. Kali kita panjang demi. Betul ya. Panjang kali banjir. Banding kali bandar. Oh no guys, apakah si kuning harus menerobos banjir ini? Mungkin tidak. Macet. Kita banjir. Lawan mana? Ada dikasih tahu ya di situ banjir. Ada. Banjir marah-marah. Macet. Banjir. Bos. Kayak mana? Belum aja nggak mati tadi. Banjir. Belok, bos, belok. Banjir. Macet, parah macetnya. Mana banjir, sebanjir-banjirnya. Kasih. Banjir, sebanjir-banjirnya. Banjir parah, macet. Karena kita mau ke Masjid Ridwan Kamil yang bagus itu di Bandung, tapi macet parah. Sebelah sana tuh emang nggak gerak macetnya, memang nggak gerak sehingga HP pun berkabut, dingin. Dan ternyata kami tidak menyerah di situ guys. Kami mencari jalan lain. Let's go. Mengapa perjalanan ini seseru ini ya Allah? Banget banget. Banjir macet, cari jalan alternatif. Demi dia cari jalan alternatif karena yang lain tuh macet. Bukan itu sana macet, jalan lain itu macet, banjir. Cari jalan alternatif buat bisa ke tempat dia. Nih, kita dari Totom Belantara mana ada masuk biar bisa ke tempat dia sebagus ini. Naiki gunung, melewati lembah. Cantik kali. Akhirnya ya guys ya, masuk juga kita ke masjid ini guys. Rame banget. Di parkiran dulu.
Jadi kalian wajib ikutin terus tur aku di Masjid Al-Jabar. Let's go. Nanti dia kasih di sini. Makin nggak paham. Ada aja ya Allah. Setiap kota ada aja. Bener kan? Respon nggak? Enggak. Enggak rugi bela-belain menerjang banjir, macet. Masya Allah, sebagus ini masjidnya. Di luarnya bagus, di dalamnya juga lebih bagus, nyaman kan. Masya Allah. Pagi masjid. Apa mau jual? Bagus sekali. Masya Allah. Woi. Masya Allah, Ridwan Kamil. Bisa ya gitu ya. Oke, mari kita tur masjidnya sejenak. Masya Allah. Ada kita. Tekani. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا Masuk ke Masjid Al-Jabar. Kelem, mantel. Kayak manusia asal. Dadah, bye-bye. Apa? Sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita ambil dokumentasi untuk si kuning dulu. Ini nggak boleh di sini ya guys ya sebenarnya ya. Dan keesokan harinya. Udah keluar dari penginapan itu udah azan zuhur aja. Nggak terbiasa dengan zuhur yang terlalu cepat, jam 11-an gitu. Dan yang tersisa cuma si kuning, yang lain udah pada berangkat. Cepet banget waktu di sini. Ini jam 11.59 gitu udah azan zuhur di sini. Kayak mana caranya mau gerak cepat kalau kayak gini? Ketua beli pisang harus Indomaret. Kita eksekusi aja terus.
pisang Indomaret nih. By the way guys, penginapannya sangat tidak aku rekomendasiin. Untuk yang penasaran boleh tanya di kolom komentar ya guys ya. Beda nggak dia sama pisang-pisang lain? Sama aja. Kasih label doang. Nggak dari kampung lu dong. Pisang-pisang dari kampung lu, ibu label. Kau nampak? Pasal Indomaret. Lupa pula aku lihat berapa harganya. Dan akhirnya nggak jauh dari penginapan, kita saatnya menuju ke Lembang, puncak Lembang. Let's go. Dan Naija. Betul sih Naija. Bagus sekali. Main-main ke Bandung itu bagi gampang. Bagus. Kita ada ke Kilogram Cafe. Kecil, dingin. Jadi kita masuknya udah bayar per orangnya itu 11.000 ya, 2.000 di loket pertama. Dingin ya. Hujan-hujanan. Astaga, nggak terus minum. Suka fighting list. Suka masuk. Hujan-hujanan. By the way guys, ada waiting list itu kita bayar dulu 150, nanti 150 itu bisa kita klaim ke kafenya. Satu orang 150 ya guys ya. Cheeseburger. Tetap nasi. Best view. Nah, jadi guys, ini cerita tak lagu dia tahu ya lagi ba Instagram nan. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Jadi setelah puas ngopi-ngopi di Kilogram Cafe sambil rest sebentar, kita lanjut perjalanan menuju ke Dieng. Let's go. Apa di kopinya? Kilogram Cafe. Di perut. Banget. Jadi guys ya, kayak ginilah sedikit gambaran jalan menuju ke Dieng ya guys ya. Ini jalan menurun. Nah,
Dia asik makan strawberry aja guys ya. Nggak bisa lihat dia strawberry guys ya. Ada strawberry dia beli terus guys ya. Aduh pusing kita ya. Dan jangan kalian tanya kenapa kami masih pakai mantel ya guys ya. Sepanjang perjalanan ini memang kami diguyur hujan terus ya guys ya. Jadi mau nggak mau pakai mantel terus ya guys ya. Karena perjalanan kita masih jauh. Jadi ya guys ya, sepanjang jalan menuju ke Lembang itu rame sekali mobil, motor juga rame ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya guys ya. Di sini juga ada penginapan ya guys ya di atas Lembang ini. Untuk harganya kalian bisa cek aja ya guys ya di Google, di Map ada, di Traveloka juga ada ya guys ya. Berhubung kami tidak menginap di Lembang ya guys ya, kami cuma jalan-jalan aja di Lembang ya guys ya. By the way ya guys ya, ini kenapa aku bisa ngerekam terus ya guys ya, karena jalan yang kita lewatin ini kita lewat jalan yang sama naik tadi ya guys ya. Jadi waktu naik itu kan nanjak ya guys ya, sekarang turun ya guys ya. Jadi motornya itu nggak usah digas ya guys ya, lalu aja ya guys ya. Jadi ya guys ya, kita turun dari Lembang itu udah mau malam ya guys ya. Jadi di perjalanan sebelum masih jauh dari Dieng itu kita udah kemalaman ya guys ya. Jadi lagi-lagi kita mencari tempat yang nyaman dan aman, yaitu di Hotel Merah Putih yang tidak berbayar dan gratis ya guys ya. Dan tentunya kalian harus izin dulu ke pemilik pom bensin atau karyawan di situ ya guys ya, biar kalian tenang, aman, damai. Rencananya kami mau rest di SPBU Cirebon ya guys ya, karena dari Cirebon menuju ke Dieng itu cuma 4 jaman lagi. Dan kami rest dulu di Indomaret sebentar ya guys ya. Terus kita jumpa bapak-bapak ya guys ya, yang super baik ya guys ya. Masih kenal di Alfamart dia beliin minum. Pokari gak tuh? Makasih. Jadi Pak. Dan kalian harus ikutin terus cerita perjalanan daerah Kelana dari Cirebon menuju ke Dieng ya guys ya. Jangan lupa kalian. Thanks for watching. Bye-bye.